Selamat siang semua para subscriberku. Kali ini saya ada kedatangan tamu spesial luar biasa yang cukup ditunggu-tunggu. Terutama saya udah merencanakan lama, cuma akhirnya baru kesempatan kali ini. Kebetulan juga beliaunya sibuk, beliaunya juga banyak event. Walaupun pandemi ini, beliau juga sering banyak acara, banyak event, banyak kegiatan, sehingga baru hari ini saya baru bisa berkesempatan untuk menginterview beliau. Nanti kita saksikan bareng-bareng. Seperti apa? Tentunya teman-teman subscriber saya, Glenn Hartono, pada penasaran, dan mudah-mudahan buat teman-teman nanti bolehlah kalau pengen info lebih detail, lebih lanjut, langsung follow aja ke tamu saya. Nanti saya kasih tahu Instagram sama YouTube-nya beliau. Beliau juga punya channel YouTube juga. Oke. Baik, kita sambut narasumber hari ini dengan Mbak Furi Harun. Halo Mbak Furi. Halo. Halo semuanya dari Klan Hartono ya, yang udah banyak banget subscribernya. Iya. Mudah-mudahan subscriber saya juga pada ke Mbak Puri, subscribernya Mbak Puri juga bersedia nonton channel punya saya, Mbak ya. Oke. Iya, subscribe juga ya, saling subscribe. Oke. Iya. Kita udah lama juga ya, Mbak ya, nggak ketemu kita ya. Kayak Udah lama. ada deh 6 ya. bulan kali ya. Hampir 6 bulan. 6 bulanan ya, 6 bulanan. Ya, 6 bulan. Nanti mungkin bisa ketemu lagi kalau COVID selesai, Mbak ya. Betul, kalau COVID selesai. Oke, Mbak. Ini saya kemarin beberapa hari sebelum acara hari ini sudah mempersilahkan para subscriber dan follower saya di medsos mau nanya apa aja nih sama Mbak Puri. Mbak Puri itu kan yang sepanjang saya tahu satu sebagai ya kita semua tahu tetap ini artisnya YouTube, artisnya Instagram, artisnya TV di mana-mana sering muncul nih, terutama di acara-acara yang berhubungan dengan supranatural, kemudian mungkin termasuk ramalan juga, Mbak ya, begitu. Nah, kemarin gini, Mbak, terutama banyak request teman-teman begini, Mbak Furi kalau boleh tahu, sebelum sampai hari ini itu kira-kira kok bisa sih dikenal sebagai anak indigo? Kok bisa sih sampai hari ini dikenal sebagai praktisi supranatural? Bahkan udah malang melintang di dunia medsos maupun televisi. Nah, awal mulanya gimana? Dari istilahnya latar belakangnya apa, seperti apa? Coba diceritain gitu loh, Mbak. Kok bisa sampai ada predikat seperti itu? Awal ceritanya gimana? Silakan, Mbak Furi. Iya, jadi memang saya membangun, awalnya saya membangun komunitas indigo sama teman-teman gitu. Karena indigo ini kan banyak sekali tipikalnya. Orang taunya indigo bisa melihat hantu, padahal kan sebetulnya banyak sekali gitu. Saya sendiri termasuk indigo medium interdimensional, artinya adalah anak-anak yang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan arwah gitu. Makanya seringkali diperbantukan untuk kasus-kasus pembunuhan yang tidak terungkap, kayak gitu sih. Nah, sementara itu ada banyak sekali tipe indigo yang lain. Ya lalu mulai mungkin ada kasus di 2017 yang waktu itu saya berhasil bantu gitu pihak kepolisian. Akhirnya ditawarin oleh beberapa PH untuk bikin produksi kayak gitu. Film punya cerita hantu nggak, punya cerita arwah nggak, kayak gitu sih. Oke. Berarti emang dari lahir itu sudah kemampuan tersebut emang sudah atau ada dengan sendirinya, atau emang juga atau memang karena juga faktor belajar, atau emang sudah ada plus belajar, apa gimana, Mbak, sebelumnya? Sebetulnya kalau kita di indigo itu
seseorang yang terlahir di indigo, misalnya indigo medium, sampai dengan dia meninggal, itu dia akan tetap ada di level yang sama gitu. Terkecuali mungkin orangnya memperdalam dengan puasa, dengan ritual gitu ya. Cuman kalau yang saya tahu, ya saya tidak belajar. Dari kecil itu kalau nggak salah umur 4 tahun saya lihat kuntilanak pertama kali itu 4 tahun? di pohon cengkeh, umur 4 tahun. Cuman sempat ada di masa yang saya ngerasa justru kakak-kakak saya yang nggak bisa lihat hantu itu nggak normal, justru saya yang normal. Nah, Oh, setelah agak dewasa baru ngerti kalau sebenarnya nggak normal saya. oh gitu ya Mbak. Kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Berarti kalau boleh tahu Mbak, tanggapan Eh, tanggapan orang sekitar atau mungkin teman-teman, tetangga, keluarga semasa itu gimana Mbak dengan apa namanya dengan kemampuan yang Mbak Puri miliki gitu loh. Apa sih tanggapan-tanggapan yang sering Mbak dapat dari orang-orang sekitar? ya, kebetulan saya dibesarkan di lingkungan keluarga pesantren. Jadi bapak saya sangat menentang sebetulnya dengan uh, saya bilang saya bisa lihat hantu. Terus dia juga sering marahin saya, kamu mungkin nggak pernah sholat, kamu mungkin nggak pernah ngaji, gitu. Jadi orang tua tuh sangat galak. Sehingga saya tumbuh menjadi indigo yang tertutup, gitu. Beda sama anak-anak indigo sekarang yang orang tuanya sangat welcome, gitu ya, memiliki anak dengan sixth sense, gitu. Sangat tertutup, gitu. Paling juga jatuhnya jadi pemarah, tertutup kayak gitu sih. Justru saya baru berani lagi mengeluarkan bahwa ini kepada orang-orang terdekat bahwa saya indigo itu semasa saya SMA, karena ada beberapa vision saya yang akhirnya memang terbukti gitu. Jadi kalau udah mepet banget baru saya omongin gitu. Misalnya jangan pergi ya, kok kelihatannya kalau pergi bakalan ada sesuatu yang jelek gitu. Mau dimarahin atau enggak gitu, yang paling penting adalah saya ingin orang tua saya nggak pergi kayak gitu. Dan meskipun mereka marahin saya, mereka nggak pergi. Nah, setelah nggak pergi baru tahu bahwa ada kejadian kecelakaan. Gitu. Jadi setelah itu mereka udah nggak pernah marah-marah lagi sih. Oh gitu, iya. Uh-uh. Terus gini Mbak, pernah nggak sih merasakan sesuatu yang paling enak, sesuatu yang paling tidak enak, sesuatu yang paling tidak enak terhadap predikat Mbak Furi yang selama ini miliki gitu loh. Kan namanya anak indigo itu kan bisa melihat macam-macam, bahkan mungkin melihat orang terdekat, keluarga, atau mungkin diri Mbak Furi sendiri gitu kan. Nah, itu gimana Mbak? Bisa diceritain Mbak? Hal yang paling nggak enak atau istilahnya predikat sampai hari ini itu yang benar-benar cukup mengganggu itu yang seperti apa? Coba ceritain. Ya, karena saya sebenarnya bukan precognition ya. Kalau precognition itu bisa meramal masa depan. Oke? Gitu, makanya saya pakai media tarot gitu karena saya medium. Mungkin lebih seringnya kalau kita lagi capek didatengin arwah yang maksa untuk nitipin pesan ke keluarganya gitu. Dan di saat saya memang dituntun sama arwahnya nyari medsos orang tersebut, meminta maaf dari anak yang sudah meninggal dan lain-lain, saya seringkali mendapatkan apa ya, makian gitu, dasar orang halu lah, terus juga apa, kamu pengen nipu kita ya, apa segala macam. Nah, kalau sekarang mungkin agak sedikit ringan karena saya udah ada YouTube, jadi saya bilang, ya Bapak lihat aja deh Furi Harun, ini YouTube saya gitu. Nanti Iya. kalau Bapak sudah mau mendengarkan pesannya baru. Nah, mungkin sekarang orang lebih percaya. Kalau dulu tuh sampai diusir-usir gitu sama orang kayak Oke, gitu. oke, oke. Terus yang kedua Mbak, kebalikannya nih sekarang. Ya, Sesuatu yang paling Mbak sukai gitu. Artinya predikat indigo itu kan nggak semua orang punya atau semua orang alami gitu kan. Nah, dengan predikat Mbak yang sebagai pribadi indigo atau punya bakat indigo, itu hal seperti apa sih yang paling disukai, yang paling dibanggakan sama Mbak Puri sehingga ini benar-benar bermanfaat, terutama buat orang sekitar. Silakan Mbak. yang kita senengin adalah di saat kita bisa membantu arwah gitu. Kayak misalnya
waktu melihat arwah yang keluarganya nyariin dia, terus akhirnya bisa menemukan dia di bawah septic tank, bisa akhirnya dia bilang terima kasih, terus dia rest in peace ya, dia bilang dia mau pulang ke Tuhan karena sekarang keluarganya udah tahu meskipun sudah berbentuk tengkorak gitu. Itu sih yang bahagia gitu buat kita. Jadi kalau buat saya wajar kalau masyarakat memberikan judgement gitu, statement-statement negatif terhadap anak-anak indigo, apalagi saya juga sekarang koleksi boneka-boneka arwah gitu kan, pasti banyak sekali orang yang beranggapan negatif gitu. Tetapi bagi saya itu sendiri tidak penting karena yang paling penting adalah dari seorang medium itu bisa menyampaikan pesan dari arwah. Karena banyak sekali arwah yang tersesat gitu. Mereka juga sedih, mereka juga ingin menyampaikan sesuatu gitu kepada manusia yang masih hidup, kepada keluarganya gitu. Tapi mereka nggak punya media gitu. Oke, ini semakin seru nih Mbak. Berarti selama ini Mbak Furi juga sering ya, artinya menerima anggapan-anggapan yang kadang kurang positif, kurang support Banyak. terhadap apa namanya predikat indigo gitu kan. Apalagi, mohon maaf nih, mungkin ada juga orang-orang yang katakanlah mengatakan, wah ini syirik atau apa namanya Ya, klinik atau wah itu musyrik itu gini-gini. Nah, ya. kalau Mbak Furi selama ini ada Hmm. anggapan-anggapan yang kata-kata atau komentar pedes yang arahnya ke sana, padahal status Mbak Furi ini kan ya susah ya. Kita terlahir emang sudah ada kemampuan, bahkan itu muncul dengan sendirinya, bahkan mungkin semakin seiringnya usia juga bertambah kemampuannya juga bisa kan Mbak ya seperti itu. Nah, Ya. terus bagaimana apa yang diperbuat Mbak Furi untuk menyikapi sikap-sikap atau komentar-komentar yang tidak mengenakan bahkan sering menjudgment bahwa wah itu musyrik, itu syirik, itu klinik. Itu Iya, iya. apa tanggapan dan sikap Mbak Furi coba? Kalau di Instagram sudah pasti akan langsung saya blokir. Oke. Sudah pasti akan langsung saya blokir. Tetapi kalau apa namanya? Kalau di YouTube kita nggak blokir karena di Iya, YouTube office yang pegang. iya, iya. Jadi saya sekedar gini aja. Yang paling penting adalah saya memberikan pemahaman kepada keluarga, kepada anak-anak. Anak-anak saya sangat mengerti gitu. Saya bilang juga biarin aja mau bicara seperti apa. Saya juga sudah pernah dalam masa yang saya pengen deny. Saya nggak pengen jadi anak indigo gitu, tapi ternyata nggak bisa. Ditutup mata batin juga sudah pernah, tapi tetap nggak bisa dan tidak berhasil gitu. Jadi akhirnya ya sudah gitu, ini adalah hidupnya kita, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat aja, udah kayak gitu aja. Jadi istilahnya ya ngapain kita terlalu memikirkan kata-kata orang Mbak ya? Artinya Betul. ngalir aja lah karena hidup kita juga nggak selalu dipengaruhi oleh orang lain. Selama kita berbuat baik Betul. dan bermanfaat, Betul. kenapa tidak gitu Mbak ya? Betul ya. Sepakat kali ini Mbak, setuju saya Mbak. Iya, soalnya kan kalau kalau orang kan ya Pak Dwi juga mungkin tahu ya, orang mau indigo mau enggak juga tetap dapat judgement. Orang mah mau kayak gimana juga tetap netizen. Iya, 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 iya. Tetap Iya, tetap yang paling maha bener itu netizen ya Mbak ya? netizen paling benar ya. Iya, iya, iya. Oke Mbak, Iya. kalau boleh tahu lagi, sampai hari ini, kan saya lihat Mbak Furi juga makin dikenal, makin banyak berbagai kalangan masyarakat yang tahu, apalagi mulai banyak acara-acara juga di TV, di medsos segala macam gitu. Kan pastinya makin banyak juga berbagai kalangan yang ingin kenal Mbak Puri begitu. Nah, Iya. kalau boleh saya tanya, kebanyakan sampai hari ini mereka atau klien dari kalangan mana aja sih Mbak yang istilahnya suka konsultasi dengan Mbak Puri selama ini? Kalau kalangan sih banyak ya, tapi
Kalau pengusaha-pengusaha itu biasanya mereka konsultasinya dalam urusan bisnis, misalnya tempat usahanya cocok apa enggak gitu sih. Oke. Ngelihat Feng Shui sama DNA reading sih yang paling sering, Oh, baca garis tangan itu aja. kalau kalangan pejabat Mbak, ada yang juga apa namanya berurusan ke supernatural, ya mungkin konsultasi rumah atau konsultasi politik itu gimana Mbak? Banyak, banyak. Banyak juga Mbak ya? Nggak usah, kita nggak usah nyebut merek lah Mbak, nggak usah. Heeh. Iya, Terus, itu kan privacy. iya, privacy. Banyak, tapi Tapi, kebanyakan nah, yang paling sering itu pengusaha sih. paling sering pengusaha ya? Iya, iya, iya. Karena Oke, pengusaha itu kan hampir dia tiap bulan itu mungkin dia lagi buka hotel di Bali, terus nanti dia ada step bikin hotel lagi di Jogja gitu. Jadi kita sering, kalau pejabat-pejabat itu mungkin kalau dia mau pemilihan, pencalonan gitu aja. Tapi yang rutin itu biasanya pengusaha. oke. Kalau kalangan-kalangan artis Mbak, ada nggak sih Mbak yang konsultasi urusan beginian gitu Mbak? Mungkin biar apa namanya, biar makin terkenal, makin laris, atau makin apa namanya, makin sukses dalam karirnya segala macam. Itu ada nggak Mbak yang seperti itu Mbak? Kalau makin laris, saya biasanya nggak terlalu ngendel ya, Ya. karena biasanya mereka suka pakai media-media kayak susuk gitu, saya nggak ada media-media kayak gitu. Oke. Jadi kebanyakan artis-artis itu curhatnya masalah percintaan. Oh, percintaan. Iya, iya. Iya, kok putus mulu sih sama ini Iya, iya. gitu. Percintaan, kadang juga rumah tangga ya Mbak ya. Rumah tangga dan percintaan. Gitu. Oke, oke, oke. Iya, ya. Berarti sebenarnya yang paling sering, paling banyak justru pengusaha ya, Mbak ya? Yang paling sering ya pengusaha gitu. Jadi setiap ada tempat usaha kita cek dulu. Karena biasanya mereka juga ada beberapa yang beli misalnya gudangnya gudang lama gitu. Pernah ada kesurupan massal gitu. Nah ini Oke, kira-kira arwahnya bisa diajak kerjasama nggak nih? Takutnya gangguin. oke, 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 oke. Tapi harganya murah gitu. Oh ya udah kita datang ke sana kita cek. Iya. Eh, Situasi pandemi sekarang nih, Mbak, kita sama-sama tahu nih, pemerintah dari awal mengimbau kita ke social distancing, yang sekarang diperbarui physical distancing gitu kan. Ya, Tentunya banyak lini-lini usaha di kalangan para pengusaha, termasuk saya yang mungkin mulai sepi, bahkan mungkin beberapa ada yang bangkrut, ada yang merumahkan karyawan, begitu kan. Nah, kalau boleh tahu, di masa pandemi saat ini, ada juga nggak pengusaha yang masih konsul ke Mbak Furi gitu, tentang usahanya, waduh ini gimana nih solusinya? Atau kasih pendapat dong, itu gimana Mbak kira-kira selama pandemi ini dari Maret kemarin? banyak, banyak. Banyak juga ya? Justru lebih banyak yang konsul pas pandemi daripada hari biasa. Karena mungkin mereka lagi stay home ya, jadi apa-apa konsul kayak gitu. Oke, Jadi oke, oke. saya bilang ini lu konsul mulu katanya udah lagi pandemi gimana? Iya, iya, Gitu iya. aja gimana? Tapi kebanyakan alhamdulillah kan orang juga dengan adanya pandemi ini semakin berkreasi ya, Betul. berkreativitas. Kita juga sama-sama berharap ini nggak akan lama gitu. Jadi mereka malah lebih excited untuk menjalankan sebuah bisnis yang baru gitu. Fur, kalau gue bisnis ini lucu nggak sih? Kira-kira bagus nggak? Bagus, cobain aja gitu. Nah, nanti saya bantuin promosi juga di media online-nya gitu. Bisnis yang kecil, misalnya dia dari skala besar hotel, tapi karena sekarang lagi sepi, ya udah kita coba kue kering, kita coba apa bisnis kecantikan, skincare, kayak gitu sih. Oke, oke, oke. Terus satu lagi nih Mbak, eh kita kan sering tuh lihat di berbagai media, di Ya. kalangan pengusaha atau wirausaha gitu ya, itu banyak usaha-usaha yang katanya, oh kalau seperti ini itu pakai pesugihan,
oh kalau seperti itu ada jinnya, ada pelarisannya. Nah, kalau boleh tahu, uh, kemarin sempat jadi sesuatu yang sensitif gitu Mbak ya. Artinya ya kita mungkin lebih hati-hati. Jangan, saya nggak minta Mbak menyebut si A si B, hanya kita pengen sharing gitu, pengen sharing usaha yang seperti apa sih Mbak, menurut kacamata Mbak Puri gitu ya, yang memang itu ada unsur pesugihannya atau ada unsur jinnya yang berbau seperti itulah. Nah, itu ciri-cirinya seperti apa? Terutama uh, kalau di bidang makanan seperti apa, kalau bidang-bidang selain makanan atau yang umum lah, itu ciri-ciri orangnya atau mungkin rumah tangganya atau ciri bisnisnya itu mungkin Mbak Furi bisa ceritakan, bisa sharingkan ciri-cirinya itu seperti apa sih Mbak yang menurut kacamata Mbak Furi? Silakan Mbak. Iya. Biasanya kalau rumah makan itu yang pakai itu kalau kita bungkus makanannya nggak enak, itu udah pasti. Oh gitu Jadi ya. kita harus makan di situ. Kalau makan di situ banyak banget yang beli, makanannya enak banget, tapi setelah dibungkus itu beda. Nah, Ya. beda dengan masakan-masakan makanan-makanan franchise yang memang udah terbentuk makanannya seperti itu di situ kayak gitu di rumah pun kayak begitu itu biasanya nggak pakai gitu. Nah, terus juga apa ya? Kalau untuk orang yang punya six sense ya kelihatan mereka ada berderet gitu di depan. Oh, berarti secara tidak kasat mata gitu Mbak ya? Jadi Ya. memang orang lagi bengong nih jalan kaki terus tadinya mau ke restoran A ditarikin ayo ke sini aja. Oh ya nih ke restoran ini aja deh kayak gitu. Tugasnya seperti itu. Iya, 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 iya. Berarti, Jadi iya, iya. kayak dihipnotis gitu. Oh, gitu. Pengennya makannya di situ aja deh gitu. Tapi sebenarnya nggak pengen di situ-situ banget dan pada saat udah dimakan juga ya dia gitu aja sih. Gitu. Tapi pengen aja ke sana gitu. Iya, iya. Terus, itu Mbak, saya juga pengen ngerti nih, penasaran. Sebenarnya pesugihan sama penglarisan itu sama apa beda sih Mbak sebenarnya Mbak? Sebetulnya kalau beda ya, agak sedikit berbeda. Kalau pesugihan biasanya memang mereka melakukan ritual khusus dan ada konsekuensi tumbal di dalamnya. Gitu. Memang biasanya kayaknya kaya banget gitu, kaya sekali Iya, iya. gitu. Nah, tetapi biasanya memang selalu ada kematian gitu, apakah karyawannya atau keluarganya yang tidak wajar dan beruntun gitu. Nah, sementara kalau hanya untuk penglaris, ya misalnya dia pakai media penglaris 6 bulan, terus dia nggak pakai penglaris lagi, ya udah hilang aja begitu aja. Jadi ada masa expirednya. Kayak manusia, orang pakai susuk itu kan ada expirednya. Nggak di ini ya udah gitu. Yang cantik tiba-tiba jadi kayak nenek-nenek, kan ada banyak kasusnya kayak gitu. Iya, iya, iya. Begitu awalnya kelihatan kok kayaknya cakep banget, tapi lama-lama kok dilihat kok jadi serem gitu. Iya. Nah, terus nih Mbak, berarti tadi kalau warung makan atau restoran yang istilahnya dimakan di situ enak banget, kelihatan laris, tapi dibawa pulang, dibungkus, itu menjadi nggak enak, atau mungkin agak basi segala macam. Itu masuk kategori pesugihan atau penglarisan sebenarnya? Sama sih dua-duanya. Cuman kalau penglarisan kita bisa lihatnya dari ritme nggak ada tumbal. Kalau penglaris biasanya. Jadi dia cuman pas lagi pakai banyak banget omsetnya mungkin bisa 10 juta misalnya sehari. Nah setelah dia nggak pakai penglaris dia cuma 10 juta sehari. Jadi gitu aja. Terus kalau kalangan pengusaha atau mungkin warung makan segala macam, kok ada yang datang ke tempat Mbak Furi itu konsultasi gitu. Terus ada yang request salah satu seperti itu. Kalau penglaris dan pesugihan sih di saya kan nggak ada. Saya paling kasih optional aja karena yang paling pertama adalah kita punya keluarga gitu ya. Di saat kita melakukan sebuah langkah-langkah yang apalagi ada tumbalnya, meskipun itu orang lain, kan saya juga harus memikirkan keluarga saya juga, anak-anak gitu. Yeah. Jadi biasanya
klien-klien sekarang justru kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sangat pinter, sangat kreatif, dan udah nggak mau pakai media-media kayak gitu juga. Jadi mereka biasanya konsultasi ke kita itu hanya sebatas saran, misalnya, kamu hitungannya segini. Jadi kalau kamu usaha menghadap ke barat, itu kamu nggak bisa nabung. Jadi pintunya harus agak sedikit dirubah, kayak gitu aja sih. Mereka lebih seneng ngobrol-ngobrol kayak gitu, udah nggak mau yang uh, pokoknya gue pengen laris banget ini, udah nggak mau, karena mereka juga mikirin resiko dan mereka juga tahu bahwa untuk membangun sebuah usaha itu memang perlu pemikiran dan juga kerja keras gitu. Udah pinter-pinter sekarang. Oke, oke, oke. Berarti, Iya. oke Mbak, boleh saya simpulkan begini. Berarti kalau Hmm. ada klien di kalangan pengusaha Hmm. konsultasi mengenai pesugihan atau penglarisan dari Mbak Hmm. Furi itu lebih mengarahkan seperti bidang nah, seperti gitu ya. So, Hmm. ya, kurang lebihnya kayak semacam memberikan pengarahan tentang feng shui-nya gitu Mbak ya. Oh, lokasi yang bagus seperti ini. Oh, tata Ya. letak yang lebih positif, energi atau auranya seperti ini. Hmm. Mungkin warna yang lebih cocok seperti ini. Mungkin cenderung ke arah sana Mbak ya. Ya, jadi supaya oh ini apa, kan kita nggak enak kadang kalau bilang sama kliennya bandel misalnya. Udah deh, ini dulu deh, bersihin dulu yuk, gitu. Bersih-bersih. Kayak gitu aja sih. Ayo bersih-bersih, gitu di Bali. Karena karena kebanyakan namanya tempat usaha itu apa namanya? Seseorang ngerti nggak ngerti tentang suatu hal yang tidak kasat mata, itu tetap kadang Hmm. emang selalu ada Mbak ya yang namanya, mohon maaf nih, makhluk yang tidak terlihat yang mungkin Hmm. sudah mendiami lama di suatu tempat, itu Iya, mana-mana kan selalu ada Mbak ya, mau tempat usaha, mau iya, di rumah kita, tinggal kadar energinya yang sepanjang saya tahu baca di Google gitu ya, itu katanya kan iya, ada yang energinya terlalu kuat, iya, kecil, rendah, dan ada yang efeknya positif, juga ada yang efeknya bisa negatif negatif. buat si pemilik atau penghuninya gitu. Nah, Betul. peran Mbak Furi itu minimal membersihkan suatu aura atau energi yang emang berdampak negatif atau buruk sama pemiliknya gitu Mbak ya. Iya, biasanya kalau kita bisa ajak ngobrol, arwahnya misalnya suka ngegangguin anaknya terus, anaknya rewel, saya biasanya nggak ngusir, saya bilang, "Kamu mau pindah ke sebelah mana?" "Oh, saya mau pindah ke pohon." Ya udah, saya suruh yang punya rumah beli pohon yang kecil, ditaruh di situ, disiram, gitu aja sih. Jadi dia diem di situ, anteng nggak ngeganggu. Lebih Oke, kayak ngajak negosiasi gitu, karena kalau sekalinya kita usir mungkin bisa berhasil, tapi nanti kalau dia datang lagi kasihan yang punya rumah, diganggunya lebih parah lagi gitu. oke, oke, oke. Oke, makasih Mbak. Terus yang berikutnya nih Mbak, mumpung masih ingat nih saya. Semalam ada yang WhatsApp saya di grup gitu kan, teman-teman alumni saya. Saya emang bilang, hari ini saya mau Zoom dengan Mbak Puri, kalau ada yang mau titip pertanyaan silahkan. Nah, Iya. ternyata di kalangan teman saya itu ada sih ya satu dua yang mengalami anaknya itu semacam memiliki kemampuan yang berbeda atau punya karakter tingkah laku yang sedikit berbeda dibandingkan anak-anak seusia dia gitu Mbak ya. Nah mereka nanya, sebenarnya ciri-ciri anak dari kecil itu emang betul-betul dikatakan indigo, itu cirinya seperti apa Mbak? Terus yang kedua, kita sebagai orang tua biar nggak salah bersikap, sikap yang bijak dan positif itu menghadapi anak yang emang memiliki ciri itu, kita harus seperti apa sebagai orang tua? Silakan Mbak. Ya, biasanya kalau ciri-ciri anak indigo itu kan dari kecil mereka suka ngomong sendiri ya, agak emosional, cepat marah, moody juga, dan sangat keras kepala biasanya. Jadi karakter-karakter yang pertama kali muncul justru kebanyakan adalah karakter-karakter negatif. Kenapa? Karena mereka mengalami sebuah kejadian yang mereka nggak bisa kasih tahu ke orang tuanya. Karena kalau dikasih tahu, orang tuanya cenderung menjudge gitu. Apa sih kamu orang nggak ada? Gitu.
apa sih kamu jangan aneh kayak gitu. Nah, jadi akhirnya terakumulasi menjadi sebuah perasaan yang marah, kecewa, depresi, karena mereka menghadapi ketakutan sendiri. Kalau dia bisa melihat vision apa yang akan terjadi juga mereka sangat khawatir dengan pemikiran atau penglihatannya dia gitu. Jadi orang tua harus menjadi orang tua yang sangat welcome, mendengarkan gitu. Karena anak-anak indigo kalau memang nggak didengar, mereka itu akan menjadi pribadi yang pemarah gitu. Oke, Terus juga tertutup gitu sih. Dan sering ngomong sendiri sih kalau anak kecil. oke. Berarti ketika ada anak kecil, dia itu ngomong sendiri, bahkan ketika dia ditegur sama orang tua, sampai dia membuat pengakuan bilang, bentar mah, aku lagi main sama temen. Itu juga termasuk ciri-ciri itu, Mbak. Padahal di mata orang tua itu dia terlihat ngomong sendiri, nggak ada orang lain, nggak ada teman seusia dia, tapi ini anak mengklaim, bentar mah jangan ganggu, ini saya lagi ngobrol sama teman saya. Itu juga termasuk itu, Mbak. Termasuk, ya. Nah, nanti dilihat pada saat dia mulai beranjak besar ya, kalau perempuan itu di saat dia mens, apakah dia tetap bisa komunikasi atau enggak. Kalau tetap bisa berkomunikasi, itu bisa berlanjut sampai dewasa. Karena ada anak yang bisa berkomunikasi dengan hantu hanya pada saat dia kecil. Nah, setelah dia semakin besar, dia udah nggak bisa, nggak sensitif lagi. Gitu. Oke. Berarti itu nggak selalu permanen, Mbak ya. Ketika ada anak di saat kecil itu bisa ngelihat, itu bisa berkelanjutan sampai dewasa, tapi juga bisa tiba-tiba di usia tertentu dia menjadi tertutup gitu, Mbak ya. Betul. Oke. Ya. Oke nih, Mbak. Ini sekarang kita mulai masuk ke segmen yang lebih ke nasional nih, Mbak. Oke. Semua orang banyak yang mengeluh situasi COVID-19 pandemi corona ini, Mbak. Apalagi sempat di awal-awal dari Maret itu pemerintah mulai menghimbau stay at home gitu, Mbak ya. Akhirnya banyak orang menjadi galau, gundah, hampir semua kalangan kalau menurut saya itu. Mau pengusaha, karyawan, artis, pejabat, pengangguran, semuanya kena. Anak sekolah, ya. Nah, anak sekolah juga udah mulai bete. Iya. Ya, gitu. Kalau boleh sedikit bocoran nih dari Mbak Furi nih. Kira-kira situasi pandemi corona ini sampai kapan ini, Mbak? Terutama nggak usah negara luar lah. Indonesia ini kira-kira. Ini situasi kayak gini, pandemi corona ini, pandangan Mbak Furi itu sampai kapan kira-kira? Ya, namanya prediksi kan bisa tepat, bisa enggak, atau maju dikit, mundur dikit, itu biasalah. Tapi saya pengen pendapat dari Mbak Furi gitu. Atau mungkin selama ini kan mestinya Mbak Furi kan punya komunitas nih, ya kan? Punya komunitas teman-teman Indigo juga. Pastinya saya yakin juga sering membahas juga, gitu kan ya. Nah, kira-kira kalau dari analisa Mbak Furi dan teman-teman, ini pandemi ini sampai kapan, Mbak? Ya, itu adalah pertanyaan yang sulit ya, hard question. Yes. Even anak-anak Indigo juga nggak bisa prediksi kapan corona bakalan berakhir sebenarnya, karena banyak sekali faktor. Virus itu banyak faktor. Tapi yang bisa saya jelaskan di sini, saya melihat diri saya sendiri, bulan Agustus saya udah bisa ke Bali, gitu aja. Berarti udah nggak stay home. Nggak tahu udah nggak stay home, nggak corona, atau memang saya maksa saya ke Bali, gitu. Oh gitu ya. Berarti bocorannya adalah bahwa Mbak Furi selaku pribadi yang emang ada kemampuan itu melihat diri Mbak sendiri Agustus bisa ke Bali gitu, Mbak ya? Iya, Agustus berarti saya mikirnya gini, kok nggak Juli ya, atau nggak Juni gitu kan. Agustus kok lama banget gitu, tapi Agustus saya ke Bali gitu ya, ya udahlah gitu. Soalnya gini Mbak, saya di kalangan saya, terus sesekali juga saya sharing gitu kan dengan berbagai kalangan gitu. Bahkan yang terbaru ini, saya barusan nih, ditelepon salah satu bank BUMN gitu kan.
Ya. mereka katanya seluruh BUMN itu sudah mendapatkan himbauan dari pusat bahwa Ya. setelah Lebaran mulai awal Juni diminta masuk kantor Masuk. full. Ya. Iya, anak saya juga bilang, mah gimana ini katanya awal Juni udah sekolah. Ya saya bilang ya amin, mudah-mudahan gitu. Tapi saya sendiri agak sedikit ragu. Ragu ya Mbak ya? Ragu. Ragu karena saya bilang, aduh kalau Juni berarti saya bisa flight nih Juni nih. Nggak bisa juga kayaknya. Ya mudah-mudahan lebih Kata nih cepat. bocornya gini Mbak, minggu pertama, minggu kedua katanya dalam Juni ini semua mall akan beroperasional lagi loh Mbak. Itu apa ya? Ya orang semua berharap kita kembali Berharap ke betul. Ya. ya, new normal. Kadang dilemanya kita kalau kita melihat di tenaga medis gitu kan mereka masih kewalahan. Bahkan ini Ya. lagi viral di mana mereka bilang apa namanya? Yang mempampang tulisan Indonesia terserahlah. Kita sering itu Mbak ya. Katanya mereka beranggapan bahwa apa ya? Sebagian kita itu sulit kooperatif, cenderung dianggap menyatakan diri kalah atau nyerah dengan situasi Iya. ini gitu loh. Makanya ketika kemarin teman-teman saya termasuk saya juga melihat ada apa ya? Sempat melihat ada prediksi dari berbagai kalangan pengusaha, pemerintah, bahkan mungkin juga di kalangan Mbak Furi tapi orang lain gitu kan. Itu ada yang prediksi katanya Juni kita kembali ke normal. Paling lambat Juli. Ya, semoga aja itu terjadi, Mbak ya. Iya, semoga itu terjadi, amin. Kita pengen itu semua terjadi. Pengennya sih besok udah nggak corona lagi, pengen ya. Oke, oke, Ya. oke. Iya, Tapi iya. udah ditanyakan kepada anak-anak indigo juga susah gitu. Kalau virus Susah, tuh Mbak ya? susah. Oke, oke. Lebih ya karena ya banyak faktor lah. Oke, oke, oke. Iya, Mbak. Terus satu lagi, Mbak. Ini kira-kira ya ini versi Mbak Furi aja gitu ya. Kira-kira Indonesia sampai berakhirnya periode Pak Jokowi nih 2024 atau kita genepin sampai 2025 lah. Itu kira-kira situasi ke depan gimana nih Mbak negara kita Mbak? Apa yang Mbak tangkep dari Mbak sendiri dan kalangan teman-teman komunitasnya Mbak Puri selama ini kira-kira jangka pendeknya ke depan untuk Indonesia seperti apa Mbak gambarannya Mbak? Iya. Sebetulnya sih kalau perekonomian akan ada peningkatan ya. Oke. Gitu. Jadi meskipun banyak sekali pihak yang merasa agak dipersulit gitu, nggak kayak dulu-dulu sebelum zamannya Pak Jokowi, tapi justru akan ada peningkatan karena kan manusia ini sebetulnya mereka menyesuaikan makhluk-makhluk yang pintar beradaptasi gitu. Jadi justru dengan adanya banyaknya peraturan baru itu justru bakalan semakin maju gitu. Nah ini sekarang kan memang ada COVID-19 nih di seluruh dunia, jadi Ya. kan akhirnya tersendat gitu. Tapi after this kayaknya bagus deh. Orang-orang di rumah juga makin bisa menghasilkan uang gitu. Jadi Oke. bisnis online bakalan semakin di depan. Jadi Pak Dwi keren tuh bikin bisnis online. Ya jadi bisnisnya dari rumah aja gitu. Iya, 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 iya. Oke Mbak. Eh ini boleh ya Mbak ya? Konsul sedikit nang saya mumpung kita lagi Zoom ya Mbak ya. Iya boleh. Eh apa nih Mbak pendapat Mbak Puri nih? Kalau kita kan udah kenal nih, udah kurang lebih ya 6 bulan lalu kita sempat ketemu, sekali-kali Iya. kita masih ada komunikasi via chat dan segala macam. Apa Iya. yang Mbak tangkap dari saya nih, yang bisa Mbak nilai dari saya? Artinya Mbak tahu bahwa saya adalah praktisi usaha, punya beberapa lini usaha, dan dari sekian rencana-rencana kecil saya, apa yang Mbak tangkap nih? Kira-kira ke depan saya makin redupkah atau makin bersinar? Makin bersinar dong, makin bersinar. Kalau 2021 akhir sih rasanya udah bisa ganti mobil baru lagi dan udah Oke. punya properti baru lagi. Oh gitu Itu Mbak ya? akhir 2021 tuh nggak lama loh.
Oke. Iya. Jadi sebenarnya COVID-19 itu mungkin ada sedikit kemunduran, lebih ke apa ya, diri diri manusia tuh harus dibikin sabar, tapi juga kreatif gitu. Tapi sebenarnya potensi-potensi yang udah dibangun ya nggak akan hilang. Oke. Berarti Iya, intinya oke sih. kita semua intinya harus optimis, Hmm, jangan banyak mengeluh dan terus belajar. Itu betul, intinya Mbak, ya. Iya. betul, Harus betul. yakin Nggak kita. boleh banyak mengeluh. Nanti orang malah ada COVID-19 malah tambah stres gitu, kemana-mana takut, stres. Ya kita berkreasi aja. Apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu. Oke. Masih banyak. Ya, terakhir nih Mbak, terakhir. Eh, apa nih pesan-pesan Mbak Furi buat para netizen, netizen saya dan netizen Mbak Furi sendiri gitu, terutama juga Indonesia pada umumnya. Ya. Eh, Kiat-kiat apa dan pesan apa dari Mbak Furi biar yang namanya sesuatu indigo atau kemampuan di luar apa namanya kebanyakan orang itu tidak selalu melulu itu klinik atau itu apa namanya musyrik, syirik itu bagaimana Mbak pesan Mbak Puri kepada semua netizen Mbak? Silakan Mbak. Iya, jadi untuk semua netizen yang budiman ya, kita sangat open terhadap banyak sekali komentar karena tidak semua orang melihat apa yang kita lihat gitu. Ya. Karena mungkin tidak semua orang mau juga gitu melihat apa yang kita lihat. Jadi kita hidup sudah cukup berat dari kecil, harus dibiasakan berani melihat mereka yang tak kasat mata gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus bisa behave sebagai orang yang normal, bisa berkomunikasi dengan baik tanpa harus menunjukkan rasa takut gitu di saat kita melihat sesuatu yang tidak kasat mata gitu. Jadi justru dengan adanya kita indigo, kita jadi semakin takut dan percaya terhadap Tuhan. Karena saya yakin bahwa di setiap saya digangguin, di setiap mungkin ada orang yang nggak suka dan ngirimin yang aneh-aneh, di setiap saat itu juga saya yakin bahwa penolong kita itu cuma Tuhan gitu. Jadi yang saya baca ya Al-Fatihah, ayat kursi, karena saya berkeyakinan bahwa dari kecil saya Muslim, ya penolong saya, Tuhan saya Allah ya cuma satu. Jadi meskipun saya melarung di Bali atau di mana, saya tahu bahwa pada satu waktu kita harus kembali lagi kepada Tuhan. Oke. Saya setuju sekali nih Mbak dengan pendapat dan himbauan Mbak Furi dan kebetulan teman-teman semua para followernya Mbak Furi dan saya di Klen Hartono sampai hari ini pun walaupun saya tidak memiliki kemampuan indigo ataupun saya nggak punya kemampuan melihat sesuatu yang tidak kasat mata, tetapi sampai hari ini saya adalah salah satu pengusaha yang juga gemar mengoleksi pusaka, mengoleksi batu-batuan saat booming di tahun berapa kemarin tuh Pak ya? Mungkin nanti harus ganti ya, harus ganti seneng koleksinya yang gini kali. Waduh, itu kayaknya dipindahkan yang pusakanya ke situ, atau kalau nggak mau yang serem, yang ganteng-ganteng. waduh, mantap itu. Yang lucu-lucu. Ya, aduh. Artinya, saya juga aneh banget ya, di masa-masa COVID-19 ini orang-orang yang request untuk boneka arwah itu banyak banget. Mungkin karena orang juga jenuh, kecewa, akhirnya mereka minta dipesen gitu boneka arwah untuk nemenin. oh gitu Mbak, ada Mbak ya? Netizen yang request pengen dibuatin boneka-boneka seperti itu Mbak ya? Iya, kalau keris itu kan mungkin orang udah zaman dulu, terus juga takut terlalu kelihatan, terlalu ini. Kalau boneka yang lucu-lucu kan orang kan gak curiga. Iya. Bawa boneka gitu. Padahal boneka Iya. Ya mudah-mudahan gini Mbak,
seluruh netizen saya dan Mbak Puri setelah apa namanya interaksi kita hari ini, teman-teman semua makin terbuka pikirannya, hatinya bahwa sesuatu yang berhubungan dengan indigo, sesuatu yang berhubungan dengan tidak kasat mata itu tidak selalu melulu yang namanya klinik atau apa ya, anggapan mereka itu kita nggak percaya dengan Tuhan atau kita bersekutu dengan setan atau iblis atau kita terus menjadi tidak pernah beribadah atau kita menjadi tidak pernah minta tolong dengan Tuhan. Padahal kan selama ini kita nggak pernah seperti itu gitu loh Mbak. Bahkan kalau boleh jujur, saya pun sesekali di kalangan-kalangan saya gitu Mbak ya, saya sering membuka diri kepada mereka bahwa saya ini emang kolektor pusaka Mbak. Saya open ke teman-teman. Dari unsur kecil ini saya berharap bahwa teman-teman saya itu ngerti bahwa ya pusaka aja sampai hari ini kan sudah diakui oleh UNESCO bahwa inilah salah satu bagian budaya Indonesia. Ya kan Mbak ya? Jadi orang koleksi pusaka itu kan nggak selalu melulu ini biar kaya atau ini biar tebal, biar sakti. Di satu sisi kolektor pusaka itu kan karena cinta seninya, budaya itu pertama. Kalau masalah itu ada energinya, ada auranya, ya kalau apa namanya sepemahaman saya itu adalah bonus. Tetapi bonus. Iya, gitu Mbak ya, sepakat Mbak ya. Sepakat lah. Iya. Aduh. Itu bonus aja gitu. Artinya kalau sampai bahkan jujur Mbak, saya itu pusaka sampai hari ini pun ya sepanjang saya tahu, sepanjang sepemahaman saya di hari-hari tertentu seperti suro semacam itu ya saya masih meyakin, tetapi keyakinan saya itu hanya berdoa dan minta sama Tuhan, ya intinya saya nggak menyembah dia, saya nggak minta sesuatu sama dia. Kalau mereka memiliki energi atau aura itu misalnya kok membantu saya, itu bukan saya minta dengan apa namanya pusaka ini, tetapi saya minta apapun itu untuk usaha saya, keluarga saya, ya kita mintanya sama Tuhan. Gitu. Iya. Jadi kalau mereka membantu itu namanya bonus. Bonus aja Mbak ya, sepakat Mbak ya? Bonus, iya. Karena tetap kita harus kerja keras gitu. Ya kayak gini teman-teman lucu-lucu kan ini kan koleksi gitu. Iya. Daripada arwahnya dipakai untuk mengantarkan energi-energi negatif, mereka lagi kesusahan. Karena banyak juga yang pamit Pak. Banyak yang Mbak aku udah mau balik ya udah. Gitu. Oh gitu Mbak. Jadi banyak yang akhirnya bisa rest in peace, pengen pulang ke Tuhan, ya buat saya itu ya kebahagiaan juga ya. Dari gentayangan, dari gangguin orang, akhirnya mau rest in peace kan itu kita udah nunjukin jalannya lah, kamu balik lagi ke Tuhan. Dan ini ada bermacam-macam agama ya. Ada yang Buddha, ada yang Kristen. Nah, ini dari Rusia juga ada. Jadi, ada yang suka minta dinyanyiin lagu gereja. Nah, ini dari Bali, Hindu. Ya. Berarti bonekanya dari Thailand. menyesuaikan yang masuk, Mbak ya. Jadi apa namanya tampilan dan bentuknya menyesuaikan siapa yang mendiami di situ gitu, Mbak ya. Betul. Menyesuaikan. Iya. Jadi di sini rame. Hari rayanya ada hari raya Waisak, ada Natal, Christmas, minta baju baru gitu sih. Macam-macam. Iya. Oke Mbak, mungkin ini cukup dari saya Mbak. Saya terima kasih sekali ya atas sama-sama. Buat teman-teman semua yang mau info lebih detail terhadap keseharian Mbak Puri Harun, boleh follow Instagramnya di bawah ini Mbak ya. Oke. Ya, Puri Harun dan YouTube-nya juga Puri Harun juga namanya. Puri Harun juga. Ya, Puri Harun. Nanti silakan dicek teman-teman yang mau follow. Silakan mau konsul apapun, sesuatu yang positif, tidak selalu yang namanya indigo itu selalu dihubungkan dengan klinik atau musyrik gitu. Oke. Terima kasih Mbak Puri. Terima kasih Pak Dwi. COVID ini cepat selesai ya Mbak ya. Iya, amin. Kita sama-sama berdoa COVID-19 is over lah.
Ya. Thank you Mbak, sampai ketemu. Oke, sama-sama. Thank you.